Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baim Karet. Banyak masa dan di musim penghujan ini banyak kejadian dan juga banyak peristiwa yang ada di sekitaran kita, bahkan di beberapa daerah. Namun tidak lepas dari itu, tetap juga dari dahulu sampai sekarang ini banyak terjadi itu memang sudah faktornya alam. Ada dari beberapa alam, angin topan, hujan, badai, banjir, longsor, bahkan gempa bumi. Itu semua tidak lepas dari bentuk alam, ya, perubahan alam. Kuasa ilahi ya guru ya. Jadi saya menceritakan kepada khalayak ya, pada Tuan Netizen. Ada yang berspekulasi bahwasanya ramalan itu tidak benar, dan ada yang juga mempercayai sebuah ramalan itu adalah patokan dari sebuah insting imajinasi, dari instingnya makhluk hidup ya. Bercerita tentang sebelum adanya teknologi, ramalan-ramalan terdahulu dipakai oleh sesepuh para zamannya ya, atau dari kerajaan-kerajaan itu mempercayai hal-hal ramalan. Kenapa demikian? Karena di zaman eranya terdahulu itu belum adanya tercipta teknologi seperti sekarang, seperti BMKG atau detektor gempa. Nah, seperti itu ya. Kalau dulu yang disebut seperti ahli nujum ya guru ya. Ya, benar. Kalau orang dulu berkata guru ya. Ya. Jadi faktor dari alam itu tidak terlepas dari instingnya makhluk hidup. Kenapa demikian? Saya berpendapat bahwasanya semua ramalan itu bisa saja kita percaya atau tidak kita percaya. Karena apa? Zaman dulu itu, terdahulu itu, jika ada terjadi sesuatu hal misalnya di laut, maka gejolak insting dari makhluk yang di laut itu akan nampak. Seperti itu ya, dari insting. Begitu juga dengan alam. Jika ini terjadi gempa bumi atau banjir, bahkan semut sekalipun kita bisa melihat dari instingnya. Padahal mereka tidak mengenal akannya teknologi. Maka dari itu saya menerangkan bahwasanya bentuk ramalan itu adalah sebuah insting dari seseorang. Karena semua makhluk yang diciptakan Tuhan ini tidak semuanya sama, mempunyai insting-insting atau mempunyai ilmu kanuragan. Seperti itu ya. Jadi saya berharap semua ramalan itu tergantung pada netizen menyikapinya. Dan sekarang sudah ada diganti dengan adanya teknologi ya, memprediksi akan datangnya tsunami, akan datangnya gempa bumi, ataupun akan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi itu pun semua bisa saja meleset. Itu hanya teknologi, bisa saja meleset. Seperti itu. Bahkan seperti yang saya katakan juga, ramalan bisa saja juga meleset. Nah, tapi semua itu kita harus menyikapinya dengan was-was hati untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti sebelum yang terjadi dan bahkan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi kita ambil pelajarannya untuk saat ini. Yang sebelum terjadi kita harus mengambil faedahnya dari yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali kedua kalinya. Seperti itu. Ya, guru ya. Ya, jadi ramalan saya untuk beberapa bulan ini itu kan kita sudah tahu bahwasanya banyaknya terjadi hujan di mana-mana, Banjir, atau longsor gitu ya guru ya. banjir, gempa bumi, pesawat jatuh atau badai, kapal laut, seperti itu ya. Itu sudah hal-hal lumrah yang terjadi. Tapi harus kita pahami sekali, ini akan ada terjadi hal-hal gejolak di masyarakat yang tidak kita inginkan. Ya,
Kenapa demikian? Karena sekarang ini kita tahu ya, hal-hal yang di luar dari pemikiran manusia itu, insting manusia itu, spontanitas itu yang harus kita jaga. Kenapa? Insting spontanitas inilah yang harus kita jaga, yang tidak bisa kita prediksi kapannya terjadi. Jadi menurut saya, dari jawaban-jawaban saya ini, mudah-mudahan para netizen yang mengikuti apa yang saya buat atau channel saya bisa memahaminya tentang apa sebenarnya, tentang kontroversi, tentang ramalan. Nah, seperti itu menurut saya. Ya, jadi guru ginilah, ini kan dalam banyak waktu ini musibah terjadi guru ya. Ya, Jadi pendapat guru atau solusi dari guru ini gimana guru untuk para pengendara yang lain-lain gitu guru? ya, kita sudah tahu jika hujan itu, waktu kita berkendara itu, kurangilah kecepatan berkendara agar tidak tergelincir di jalan. Jika musim hujan, janganlah kita berteduh di bawah pohon. Kenapa demikian? Karena setiap musim hujan itu dahan dari pohon itu sangat rapuh untuk patah ya, seperti itu, atau tumbang terkena angin. Jika kita di pinggir pantai, waspadalah karena angin di pantai itu tidak bisa kita prediksi, karena ombak itu bisa saja yang tidak kita inginkan bergelombang tinggi ya, seperti itu. Jadi saya harap untuk kedepannya agar ramalan-ramalan saya ini bisa terbukti, dan ya kita tidak mau juga terbukti ya, karena ini hanya sebuah prediksi. Ingat, ramalan itu hanya sebuah prediksi, bukan dipatokkan bahwa saya terjadi. Kita pun tidak ingin semua hal itu terjadi seperti itu, tapi kita harus menjaga agar itu tidak terjadi. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya bicarakan. Jadi guru Ya. ini ramalan tentang tahun yang akan mendatang gimana guru? Apa bisa kita ramalkan juga nih guru? Ataupun untuk nanti ke depannya aja lagi kita lanjut lagi videonya guru? Ya, untuk tahun depan itu kita sudah tahu ya, bahwasanya ramalan politik itu sangat mencuat di masyarakat. Karena ramalan politik ini, insting manusia ini, itulah yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak terduga. Jadi semua ramalan itu banyak terjadi yang di saat-saat bulan-bulan ini ya. Nah, seperti itu. Jadi saya harap apa yang saya terangkan tadi mudah-mudahan bermanfaat dari netizen ya, seperti itu. Jadi untuk itu aja saya mohon diri dengan berserta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.